Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk senantiasa bertafakur ila Allah. Nah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau-beliau ini adalah panutan ya, kalau menurut saya panutan buat diri saya pribadi, yaitu Ibu Rini. Ibu Rini dari Aceh, kuliah S3 di UPI bersama dengan Ibu Ode dari Ambon. Masya Allah jauh-jauh ya. Jadi ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung. Aceh dengan Ambon gitu ya. Sulawesi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyikapi pandemi hari ini. Karena kita COVID. Karena kita melihatkan Bu kondisi hari ini, melihat di media-media bagaimana berseliweran informasi-informasi ya. Terus kita juga mendengarkan setiap saat itu ada korban-korban yang berjatuhan di sekitaran kita, di tetangga kita. Gimana sih kalau menurut Ibu menyikapi persoalan pandemi ini karena melihatnya kondisi hari ini? Banyak pandangan lah gitu. Juga banyak sikap. Ada yang begitu serius sampai mau dikatakan ketakutannya berlebihan gitu. Bukan berarti juga kita menyepelekan, tetapi takutan itu sudah satu poin kita lemah gitu. Bisa saja kita kemudian drop itu sakit karena kelebihan menanggapinya terlalu berlebihan. Juga kita tidak menyepelekan gitu. Ya, jadi istilahnya kalau dalam syariat Islam itu kita di tengah aja. Kita khawatir iya, tetapi kita jangan terlalu berlebihan juga ke dalam kekhawatiran. Kita menguasai kondisi kita lah gitu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita gitu ya, keluarga kita, bisa menyemangati diri kita, menyemangati keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya pikir itu kemudian kita harus menjaga kondisi kita dengan lebih kepada istilah sekarang ada iman gitu ya, menjaga imun dengan dan iman, kekuatan imun dan iman. Nah, tapi sebelum itu saya mau menyikapinya dulu seperti ini. Hari ini kalau dibilang banyak berjatuhan yang menjadi pertanyaan, tidak semua itu disebabkan oleh COVID. Ya, kita mendengar di yang paling dekat lah dengan kita, di masjid-masjid, di musola-musola, itu kan yang diumumkan yang meninggal si fulan karena sakit ya. Berarti kan bukan COVID, tentu ya COVID gitu ya. Kalau memang ya kan sudah ditangani medis di rumah sakit itu mungkin dari media kita bisa dapatkan, tapi yang sehari-hari aja kita mendengar ya, ada setiap sholat subuh itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal usia 80 tahun, kemudian berapa jam kan ada lagi sampai 3 atau 4 orang itu ya sehari itu. Kan berpikir di sini aja, ternyata tidak. Di semua tempat gitu ya, di daerah Maluku itu keluarga-keluarga saya menekung di sini begini, seperti ini kondisinya. Terus kalau kita komunikasi lagi dengan keluarga yang lain di tempat yang berbeda, ya sama di sini berarti apa ya, mungkin juga karena ini pandemi ya, tapi bahwa berarti di sini dari sisi spiritual ya, bahwa tanda akhir zaman itu salah satunya banyak orang meninggal ya, sampai Umar bin Khattab itu juga pernah mengatakan bahwa hari ini kita mendengar nama tetangga kita mungkin disebut gitu ya, sudah telah meninggal dunia sebulan ini. Mungkin besok atau sebentar atau kapan gitu ya, kita mungkin nama saya yang akan disebut gitu bahwa telah meninggal. Jadi kita intinya tanda gitu, lebih mempersiapkan diri gitu. Jadi kita kan juga nggak tahu, karena kalau sekarang itu sedikit dipotong ya, maksudnya kalau kita lihat umur itu kan tidak menentu ya, bisa jadi muda, bisa jadi lebih tua. Jadi kita nggak bisa nanti tidak ketika harus, umur segini baru harus tua, kita gitu, baru mempersiapkannya gitu. Orang meninggal itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Ya, maksudnya sehat pun bisa tiba-tiba. Nah, terkait yang ini tadi terkait pengumuman, kalau pengumuman di masjid, biasanya di masjid atau di musola terkait yang ada yang meninggal gitu ya, yang meninggal. Itu kan sebagian besarnya memang
yang meninggal itu bukan karena COVID. Jadi ketika saya juga konfirmasi pernah diskusi dengan beberapa tetangga. Jadi kalau untuk yang meninggal yang pengumumannya itu di masjid itu memang bukan karena COVID-nya. Jadi karena COVID itu dia memang tidak dibuat pengumuman, mungkin untuk menjaga kali ya. Maksudnya untuk menjaga karena ini karena COVID. Jadi kan tidak orang terlalu lain khawatir gitu, orang tidak terlalu cemas. Orang juga nggak akan datang ke rumah karena masih masa isolasi dan maksudnya yang keluarga yang lain gitu. Jadi yang meninggal yang ada pengumuman itu di masjid itu adalah orang yang meninggalnya memang normal aja ya. yang biasa, maksudnya bukan karena COVID gitu. Karena udah usia kan Ya, rata-rata itu yang meninggalnya itu lebih 70-an ke 70 atas. Jadi memang udah nampak tadi fenomena gitu ya, satu fenomena bahwa menjelang kiamat itu ada banyak yang meninggal itu banyak gitu, dan orang-orang yang kita kenal. Jadi kalau kita baca lihat di medsos gitu yang banyak sekali status-status orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus juga jadi semacam ada seolah ya kita menyadari semakin satu lagi kebenaran sunnah Rasul ya, bahwa akan ada suatu masa gitu menjelang Harus mendekatkan diri ya. persiapannya juga harus lebih persiapan banyak lagi. Ternyata latihan itu tidak bisa kita lari dari dan kita juga darinya, nggak bisa tebak ya. tidak bisa memajukan ketika waktunya ya, tidak bisa memajukan dan tidak bisa undur sesaat pun gitu ya. Nah, jadi menyikapinya mungkin lebih ke situ gitu ya. Karena tidak ada, memang berbagai kontroversi terkait politik lagi ini, tapi saya lebih melihat bahwa itu qadarullah gitu ya, bahwa itu satu ketetapan takdir gitu ya. Walaupun manusia mendesain segimana rapi, kalau kemudian itu tidak Konspirasi gitu ya walaupun ya. Kan udah takdir dan udah dicatat di lauh dan gitu ya. di hadisnya sudah ada bahwa akan ada seperti ini, itu sudah ada. Jadi kita supaya tidak resah dengan kondisi ini politik ini gimana, saya tidak lagi menyikapinya seperti itu, bahwa ini sudah kode gitu ya, Ketetapan Allah ya. ketetapan. Jadi kita tenang gitu ketika berpikir seperti itu. Saya pikir lebih kita tenang gitu ketimbang kita mau membaca berbagai isu ya, berbagai kontroversi dengan ini dari sini COVID-nya, negara ini dituduh seperti itu. Kita di satu sama lain ya. Itu hanya akan membuat kita resah dan kondisi kita terpengaruh tentunya. Memang lebih ke psikologi. Ya. Jadi sebenarnya yang sakit itu bukan karena virusnya. Jadi yang paling awal itu karena persepsinya atau persepsi, kemudian penerimaan informasi, kemudian juga psikologi kita ya, mental kita sendiri ya, kadang-kadang belum siap jadi menanggapi isu informasi. Kadang-kadang kan ada informasi memang yang paling dekat ya. Sekarang ya semua bisa kita akses semua informasi itu ya, berbagai jadi terbuka bebas dan kita nggak tahu mana Yang benar mana yang salah ya. Artinya bagaimana lah asli yang paling cepat itu yang cara kita menyikapi ya, cara kita menanggapi masalah isu kemudian informasi yang kita dapatkan, kemudian ada kasus yang paling dekat dengan kita deh. Kadang-kadang kan kita misalkan ada teman nih yang paling dekat kena, akhirnya kita jadi khawatir sendiri kan. Mungkin kita udah menjaga kesehatan, makanan, semuanya, olahraga, semuanya sudah kita jaga dengan benar, tapi tiba-tiba ketika ada isu teman yang terdekat, akhirnya kan kita jadi mikir ya Allah, kok ini kemarin saya baru ketemu, berarti saya jangan-jangan saya juga. Jadi akhirnya lebih kepikiran sih. Jadi ketakutan yang kita berlebihan, sendiri. yang tidak proporsional ya menanggapi itu. Maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, walaupun misal kita udah nanti ketika ada informasi atau kasus yang ada di paling dekat dengan kita itu akan cara kita menyikapi begini. Misalkan kita udah punya teori nih, tapi ketika saat itu nggak dipakai, nggak bisa juga. Ketika diperhadapkan ya, ketika diperhadapkan dengan kondisi yang ada, teorinya hilang teorinya. Jadi ya karena pengalaman juga ya, maksudnya saya juga punya pengalaman ketika bukan teman sih yang isolasi yang di kosan itu. Iya benar. Tiba-tiba ketika melihat ada petugasnya yang lagi bersih atau menyemprot, lihat pakaian dari medis aja, dari tenaga medis sudah itu COVID gitu. Ya, padahal maksudnya bukan, kita belum pernah komunikasi dengan yang melihat aja gitu ya. Yang orangnya ya, orang yang lagi isoman itu.
Cuma karena kita udah shock duluan, akhirnya jadi mikir. Terus mikirnya itu kan pasti akan ke belakang ya. Panjang ceritanya. Ini kemarin tuh saya kesini ya. Jadi lebih kepikiran sih. Jadi kadang-kadang memang teori benar, kita juga harus belajar bagaimana sih cara menyikapi emosi, kemudian pikiran kita, menangani terkait mengontrol manajemen diri sendiri. Intinya pengendalian diri aja ya. Walaupun kita Kondisi udah belajar, seperti tapi ini. ya tetap ketika di ketemu dengan masalahnya itu, juga. teori kita hilang. ya, Tiba-tiba ya maksudnya hilang. ya, walaupun gini ya, Manusiawi lah. Itu Iya. saya pikir manusiawi ketika orang biasa aja memiliki sekian teori gitu, karena dia masih menguasai dirinya, belum diperhadapkan dengan konteks, dengan masalah. Nah, ketika berhadapan dengan masalah, masa dia harus cari teori lagi, otomatis udah ke bawah itu. Ya, saya pikir itu tapi manusiawi. setidaknya ketika kita sudah Setelah punya itu, teorinya ya, maksudnya teori udah punya pengetahuannya tentang Tentang caranya, menyikapi ya lebih mudah sih, maksudnya stresnya nggak akan Nggak terlalu lama. lama gitu ya. Ya. Kayak kemarin itu saya di tempat bekam itu sampai dia nggak buka, kan Masker bekam ya? harus dia tengkurap kan. Iya. Nah itu masih dengan masker, sampai yang tukang bekamnya itu sayang, itu dia Sesak sendiri merasa gitu ya? sesak dan Tersiksa ya, semacam tersiksa merasakan ya. tersiksa juga melihat si ini orang yang di Pasiennya bekamnya, itu. pasiennya itu sampai segitunya. Itu kan menurut saya berlebihan, padahal kita juga butuh udara segar gitu. Bahkan kayak di suara seperti kita kan nggak pakai masker gitu. Ya, Dia maksudnya kita sih- bukan istilahnya tidak mengabaikan menjaga ya. protokol ya, bukan Tapi- mengabaikan. Kalau saya begini, saya ingin menikmati udara aja, ingin menikmati udara segar gitu ya. Karena dengan masker itu terlalu pengap ya, bisa juga kita bisa sakit juga karena Sesak. CO2 ya, CO2 yang harusnya dia keluar lepas, ini kan masuk ke dalam. Langsung kita hirup kembali kan. Nah ini saya pikir satu hal yang harus kita menjadi pertimbangan juga. Mungkin kita bisa aja harus bermasker ketika ini, tapi di suatu Ya, tapi kita tetap berinteraksi. melihat kondisi juga. Melihat Ketika ada kondisi. mungkin ada lawan bicara kita lagi kurang sehat, tetap kita juga harus Menjaga diri. masker tetap kan. mengikuti kondisi protokol sih, protokol kesehatan. Intinya, Mungkin itu jadi kalau menyikapinya ya. intinya bagaimana pendekatan spiritual kita juga yang harus terutama. Ya, itu penting sangat. Dan itu adalah hal yang mutlak ya. Jadi karena kekuatan itu kan, ya kekuatan kan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID ini. Ya, COVID Jadi ini kan belum tindakan selesai preventif. ya. Ya, Jadi maksudnya tindakan- kita penjagaan. Iya, preventif Iya. sebelum terjadi. Jadi kita Persiapan karena, ya obat. ya kita berhati jangan kena itu ya. Kita preventif kan bukan pengobatan. Kalau pengobatan kita kiat-kiat Udah pengobatan. sakit, Tidak, ini sakit. obatnya gitu. Ini ya. tindakan preventif menghadapi pandemi ini. Persiapannya apa? Ya, Apalagi kalau sayanya itu lebih ke spiritualnya juga. Ya, umur kita juga kita nggak tahu. Kemudian amalan kita juga kita nggak tahu kan, ini udah cukup apa belum sih, kita udah siap belum sih dipanggil tiba-tiba gitu. Jadi ya memang harus memperbanyak mendekatkan diri ke Allah ya. Ya semacam kita lebih banyak tadarusnya, kemudian sholatnya juga maksudnya lebih memperbaiki. Kalau misalkan dulu itu Seadanya. sholatnya, ya ketika azan belum langsung sholat ya, maksudnya nunggu dulu Kan baru azan. gitu, tunggu dulu. Jadi mungkin komat. ya walaupun belum konsisten, tapi ya mencoba untuk memperbanyak tadarusnya, kemudian zikir ya, itu yang untuk ibadah wajib dan sunnahnya juga harus diperbaiki ya. Maksudnya kita lebih memperbaiki diri sendiri. Kemudian dari segi kesehatannya juga ya kita menjaga makanan, kemudian olahraga, tetap vitamin juga perlu. Iya. Ya karena tubuh kita juga butuh vitamin, kemudian juga butuh nutrisi, dan kita juga harus menjaga. Jadi jangan makan sembarangan. Jadi untuk makanan ya sebisa mungkin ya kita masak sendiri di rumah. Kemudian olahraga. Jadi prinsipnya sama ya, kan kita sudah diberitahu oleh pemerintah ya harus dengan menerapkan 5M ya, menggunakan
masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu ya, dan seterusnya. Ya, tapi yang lebih penting ya seperti tadi di awal kita diskusi bahwa menjaga imun dan iman. Tapi kalau saya boleh balik, menjaga iman untuk meningkatkan imun. Oh, Masya Allah ya. Karena kan apa namanya, dengan keimanan yang kuat itu menjadikan imun kita naik menurut saya. Jadi walaupun kita menjaga imun mungkin ya tadi kita makan dengan makanan yang sehat, memperbaiki nutrisi kita, vitamin kita harus siapkan di rumah ya. Saya itu selalu menyiapkan vitamin C. Cuman apa ya, sepertinya vitamin C itu lagi langka sekarang. Jadi ke beberapa Di apotek ya? Di apotek, di toko-toko di swalayan, minimarket, sudah beberapa tanya itu tadi mau beli, nggak ada itu. Oh itu kalau ada ibu langsung habis. Masya Allah, berarti memang masyarakat sudah menyadari bahwa memang kita butuh vitamin itu untuk menjaga imun tadi ya. Ikhtiar real sebagai manusia. Ada yang menyiapkan seperti berinya, sepertinya banyak menyiapkan propolis ya. Oh iya, Nah, mantap. itu juga itu Propolis, sangat kemudian dari rempah-rempah rempah-rempah iya. ya, Masya Allah. jadi tetap dijaga ya. Kalau yang praktis mungkin vitamin C itu langsung kita bisa itu. Tapi bisa yang juga ada. vitamin C-nya itu dari memang sumber aslinya dari buah-buahnya. Langsung makan buah juga artinya ya, dengan buah juga. Maksudnya bukan hanya vitamin C itu yang sudah Ya, diproduksi dikemas dalam ya. kemasan, tetapi vitamin dari dia dari masih produk segar, alami. dari masih segar ya, buah alami itu juga kita mesti siapkan di rumah. Nah ya tadi iman bahwa dengan membaca Al-Quran banyak tilawah itu ternyata udah bahkan mungkin saya pribadi belum melakukan penelitian ke situ karena bukan saya nggak konsen ke situ ya. Bagi yang peneliti yang konsen di bidang itu, bahwa Al-Quran itu menimbulkan sugesti yang luar biasa, bahkan saraf-saraf kita bisa ikut tenang gitu ya, kondisi psikis kita, kejiwaan kita itu Masya Allah dengan ketenangan gitu ya. Ya, ketika kita banyak membaca Al-Quran, kemudian bukan hanya membaca, tapi ketika kita mencoba memahami Mentadaburi ya. dan mentadaburi, kemudian mencoba menghafal itu beda, dan punya punya kekuatan gitu. dan Masya punya Allah ya. ketenangan jiwa. Jadi saya banyak terus kita saum juga, saya pikir saum sunnah itu ya, Senin Kamis juga kita harus lakukan, itu meningkatkan imun. Jadi apa ya, Masya Allah ya. ketika kita membaca Al-Quran misalnya kondisi saum gitu ya, kadang kan sebenarnya kan kita udah lemah secara fisik biologis gitu ya, udah lemah. Tapi ketika kita baca Al-Quran itu nggak ada sesuatu kekuatan yang luar biasa Supranatural ya. gitu ya, muncul gitu. Beda. Jadi itu yang utama, dan dan kemudian menambah keyakinan kita. Di situlah saya pikir imun yang hakiki gitu. Masya Allah. Kekuatan rohani kita, jiwa kita, mental kita yang kuat itu yang diperoleh dari aktivitas spiritual seperti itu. Nah itu Masya Allah, saya merasakan jadi kita merasakan pengawasan Allah. Ketika keajaibannya Bu ya. Ketika mau keluar aja kita diajarin, misalnya ada beberapa doa gitu ya, beneran kayak doa Nabi Yunus itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu biasakan tuh keluar, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Pokoknya zikir apapun ya, maksudnya setiap mau keluar. Jadi sebenarnya saya pikir dengan adanya kitanya juga lebih memperbanyak ini ya, maksudnya kadang-kadang dulu itu kita mungkin nggak jarang, terlalu gitu ya. itu nggak dirutinkan. Iya, Jadi benar. ketika sekarang itu kita juga menjaga diri itu lebih banyak kita amalkan doanya setiap mau keluar. doa harian, jadinya jadi doa harian gitu. Jadi Ya. hikmahnya pandemi ya, artinya Jadi lebih mendekatkan ada diri. memang ada hikmahnya sih. Iya, Banyak. Luar biasa ya. Kayak setiap mau keluar bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu kan dijamin ya, siapa yang baca doa ini maka Jaga ya. ketika keluar akan dijaga hingga pulangnya kan, dia dijaga oleh malaikat sampai itu kan kita meyakini itu gitu. Dan kita meyakini satu hadis aja, satu ayat itu, Masya Allah itu kita diberkahi gitu. Jadi semacam kekuatannya ketika keluar itu jadi kita usaha sebagai manusia yang untuk kesehatan ya, dari pandangan kesehatan itu kan dengan tadi makanan, buah-buahan segala macam ya kita. Tapi ketika ditambah dengan yang kekuatan iman itu kita merasa gini,
ketika jika engkau sudah berusaha gitu ya, kan berusaha tadi sebagai manusia, maka bertawakallah kepada Allah. Bismillah, keluar gitu. Itu jadi semacam saya sudah menyerahkan segalanya ke Allah dan saya yakin Allah Rahman Rahim, kan kita akan melindungi. Jadi akhirnya apa? Ketakutan tadi dengan sendirinya berkurang atau bahkan tidak ada. Jadi lebih tenang gitu. Lebih tenang. Maksudnya Ketenangan ketika ya. menghadapi atau informasi mengetahui informasi baru terkait, kita udah merasa jadi kita itu lebih kembalikan tenang. ke Allah. Iya. Kembalikan ke Allah. Jadi apa ya, ketika ya. masalah yang ini kan masalah ini bukan kita tidak bisa pecahkan kan, ini kan pandemi, ini bukan masalah yang apa ya, tidak bisa dipecahkan oleh seseorang lewat apapun ya. Kalau kita, yang saya yakin ya, kalau kita tidak bisa, itu bukan apa ya, saya tidak mampu untuk memecahkan itu gitu ya, bahwa itu ketetapan Allah. Nah, kenapa saya harus stres memikirkannya? Kembalikan kepada Allah. Tapi juga kita juga Tapi setelah harus, kita tadi, kita setelah usaha. berikhtiar dengan berbagai macam ikhtiar sebagai apa manusia yang kita diajarkan ya, dengan apa dari sisi kesehatan tadi, misalnya makanan, menjaga makanan dan segala macam, kemudian dengan doa-doa, udah kembalikan kepada Allah. Emang kita setelah itu mau ngapain lagi? Kita setelah, jika engkau sudah berikhtiar, maka tawakal. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal, nggak kebalik, nggak tawakal, tapi ikhtiar ya. apa dulu nggak. Jadi Tetap apa ya, harus usaha dulu, ikhtiar duluan baru tawakal. Jangan orang misalnya saya nggak mau pakai masker, saya tawakal kepada Allah, itu salah. Atau dia apa udah serahkan kepada Allah. Tapi Nah, harus kita ada usaha dulu. suruh ikhtiar itu kan usaha dulu, berusaha dan berdoa itu kan ikhtiar. Kemudian serahkan kepada Allah. Itu sih. Jadi lebih tenang ya. Jadi Itu mungkin ya. mungkin tambahan itu yang terkait ini ya, informasi. Misalkan kalau tadi kan kita udah menjaga iman gitu ya, dan kemudian juga terkait informasi, ketika kita mendapatkan informasi baru, kemudian kan banyak itu, kita banyak komunitasnya, jadi banyak itu kan sharing berita-berita Di WA. Kita juga harus selektif ketika misalkan ketika membaca atau mendapatkan informasi, jadi kita sendiri yang harus selektif, kita yang harus menghandle, oh ini wajib dibaca, oh ini tidak. Jadi memang kita juga nggak bisa mengabaikan juga, maksudnya ketika ada informasi baru kita juga harus melek juga informasinya. Jadi Artinya meminimalisir aja ya. Kita mau jaga, karena terkait nih ketika informasi ini kadang-kadang terlalu diada-adakan atau apa, artinya karena seringnya kita membaca, jadi kita pada akhirnya bisa memilah sebenarnya ini informasi yang benar dengan kurang benar, agak benar itu gitu. Jadi kadang saya nggak nge-share gitu. Artinya pada akhirnya saya pikir kalau nge-share ini kan membuat orang lain Lebih mungkin khawatir lebih khawatir. daripada- Saya nggak nge-share, ini terlalu dramatis, ini seperti ini konspirasi. Itu dan lebih ini baik juga nggak usah kalau di-share. misalkan terkait yang obat-obat itu juga ada sih, memang ada beberapa sumber yang di-share sendiri yang kita harus selektif untuk lihat informasinya. Kemudian ada beberapa informasi kadang-kadang bukan dari sumber aslinya, jadi ketika sudah diteruskan beritanya itu, informasinya itu banyak yang edit, yang ditambah, diedit. dikurang. Jadi harus kritis juga ya. Iya, jadi semacam itu dia, kita punya kepekaan lah gitu. Ketika menerima informasi itu nggak bisa langsung copy paste gitu. Kalau saya Mentah-mentah ya, langsung ditelan mentah-mentah nggak apa usah ya. dicerna dulu. Ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak, saya nge-share atau hanya saya baca dulu, ini sumbernya nggak jelas gitu. Kan kayak yang dari YouTube ya, banyak sharing YouTube. Kemudian memang sih kadang-kadang informasinya itu informasi yang lagi dibahas sekarang, lagi booming. Cuman kita juga misalkan kalau kita merasa oh kayaknya informasi ini mengganggu nih, mengganggu pikiran kita sendiri, mending nggak usah ditonton. Maksudnya bukan kita melanjutkan maksudnya membahas, bukan, maksudnya kadang-kadang saya bukan nggak setuju sih, maksudnya ketika ada sesuatu atau isu yang lagi booming, tapi ketika saya merasa oh kayak saya nggak cocok nih, saya nggak suka nih beritanya, bukan saya nggak setuju atau setuju ya, tapi saya lebih menilai diri saya, oh kayaknya saya nggak perlu nih berita seperti ini. Jadi saya menjaga diri sendiri sih, lebih menjaga apa ya, menjaga imun sendiri ya, daripada mendengar ketika, itu kepikiran kepikiran ya, ya kan nggak usah ditonton akhirnya, ya. akhirnya juga merusak diri sendiri kan, mending nggak usah ditonton. Kalau saya sih seperti itu, jadi nggak semua, Iya. kadang-kadang ada isu yang lagi booming gitu saya harus tonton, nggak juga. Artinya difilter aja ya. Iya, Iya. Alhamdulillah ini masukan yang sangat luar biasa ya.
artinya bagaimana menguatkan hati kita, bagaimana menguatkan pikiran kita, bagaimana menguatkan fisik juga ya. Jadi yang perlu dikuatkan kan tentunya hati, pikiran, dan fisik kan. Itu tentu dengan kekuatan-kekuatan keimanan juga kan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya pengendalian diri saja bagaimana sehingga kita tidak larut, sehingga kita tidak menyikapi setiap ada informasi langsung kita berlebihan menyikapi, karena itu akan Dan juga tidak langsung dipilihkan juga. iya, betul. Artinya bagaimanalah kita Proporsional. Harus pandai-pandai. Iya. Kita agak menyikapi. agak khawatir tapi tidak menyepelekan gitu. Jadi proporsional. jadi ya. jangan berlebihan, nggak berlebihan Ya, ya. tapi juga jangan menyepelekan kayak gitu, karena itu tadi sikap pertama kita juga itu sudah awal udah obat bagi kita gitu. Dan tentunya semua yang ketetapan Allah ini pasti ada hikmah di balik semuanya. Insya Allah Iya. itu tidak mungkin tidak ada gitu ya, karena apa, bersama kesulitan ada kemudahan, itu ada setiap ada ujian ada hikmah gitu, itu udah Ya, pasti ada. Intinya insya Allah, ya. kekuatan iman saja dengan kekuatan hati untuk menyikapi semua dinamika yang terjadi hari ini. Oke, terima kasih Bu sama-sama. atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini bermanfaat baik Insya Allah, untuk amin. teman-teman di luar sana maupun untuk diri kita pribadi ya, Insya Allah, terutama ya. kita pribadi ya. Artinya dengan sharing-sharing seperti ini adalah kekuatan juga ya, kekuatan kita untuk bagaimana menyikapi pandemi ini ya. Oke, terima kasih untuk Bu Sama-sama. Rini, Semoga Bu Ade. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya. Sehat semua. Sehat semua. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.